Guys, baru ngapain? Oh, ini ada produk terbaru di kebun saya Borobudur ini. Ini jenis Ficus retusa, tapi apa ya, bisa dikatakan banyak yang bilang ini mangkok, iprik mangkok merah, pucuk merah lah. Memang banyak namanya. Nah, ini produk terbaru dari kebun saya Borobudur. Tapi ini masih grafting tadi, bukan asli, jadi ya tetap budidaya juga toh. Ini seperti dolar mangkok, tapi ini basicnya ke iprik, pucuknya merah. Nah, kita ada beberapa, ya masih terbatas sih sebetulnya, karena memang masih langka guys. Seperti ini. Nah, ini dia semakin lama semakin kecil dan melengkung seperti mangkok dan pucuknya merah. Jadi ada yang bilang ini namanya red ball, nah, mangkok merah begitu. Dan ini basicnya, nah kita programnya tetap sudah akar. Jadi nanti setelah ini agak besar bisa diprogram ke bonsai mame atau small gitu. Jadi bukan cuman sambungan, tapi juga tetap kita program menjadi bonsai yang small atau mame. Jadi segini kan bisa small, nanti kalau agak besar bisa ke medium gitu. Nah, ini yang bagus. Kalau yang ini masih apa ya, masih yang penting kita perbanyak dulu. Oh ya, ini kebetulan sudah laku ini guys. Sudah di booking, tanggal besok mau diambil. Jadi tinggal yang ini sama ini. Nanti kita di rumah masih perbanyak lagi. Baru ngapain guys? Ini lagi mencangkok guys. Jadi kita programnya budidaya, jadi tidak melulu mendongkel untuk bonsai itu. Jadi seperti ini, kita membudidayakan semua pohon yang ada di sini yang bisa dibonsai. Seperti ini, Kimeng, Ficus microcarpa. Kita lagi mencangkok itu memperbanyak dengan cara vegetatif atau generatif ya, lupa saya, pokoknya ya seperti itu. Yang penting kita lakukan. Seperti ini, nyangkok itu dikelupas kulitnya dulu, terus dikerok. Nah, ini yang nyangkok, ini trainer kebun saya ini Kang Irwan. Nah, Kang Irwan ini yang ini sudah dikerok ya Mas ya? Sudah itu Mas. Nah, habis dikerok terus diapain ini Mas? Langsung kasih media. Oh, medianya itu Mas. Medianya apa tuh Mas? Pakai kokopit. Oh, kokopit. Jadi pakai serbuk kokopit atau apa itu namanya? Repet. Nah, jadi tinggal dikelakepkan, terus ditaleni. Nah, semudah itu guys. Jadi budidaya itu menyenangkan dan ya menguntungkan juga sih sebetulnya. Nah, ini sudah jadi ini seperti ini. Terus nanti sekitar berapa minggu ya? 2 sampai 3 minggu sudah keluar akar. Nah, 2 sampai 3 minggu sudah keluar akar. Nanti siap dipotong, terus ditanam di polybag atau di pot. Sudah kita punya Kimeng yang baru. Maksudnya pohon yang baru ini seperti ini. Ini akan menjadi pohon yang baru. Jadi kita tidak melulu mendongkel di kampanye untuk budidaya. Jadi tidak cuman Kimeng saja di sini untuk mencangkoknya. Jadi apapun kita cangkok. Seperti mungkin contohnya di sana ya guys ya. Yuk lihat Brazilian Rain Tree yang sudah tercangkok oleh budidaya dicangkok. Seperti ini guys. Ini tanaman Brazilian Rain Tree. Asalnya mungkin memang dari Brazil ya, Amerika sana. Ini sedang
dikembangkan untuk dibudidayakan jadi lebih banyak. Ini yang cangkokan sudah sekitar 2-3 minggu sudah keluar akarnya. Nah, ini sedikit lagi sudah kita panen, dan nanti 1-2 minggu lagi siap jual. Sudah di polybag dan di pot, nanti bisa siap jual. Jadi untuk programan indukan nanti bawahnya kita program yang nanti sudah jadi, terus nanti atasannya juga bisa kita budidaya dan kita jual. Jadi dapat atas, dapat bawah. Kalian program bawah atasnya juga bisa kita manfaatkan untuk kita jualan. Nah, ini kalau untuk Brazilian Rain Tree memang karakternya blimbing-blimbing guys ya. Jadi berkarakter tua seperti itu. Ini durinya mengerikan guys sebetulnya, cuman keindahannya memang di situ. Jadi Brazilian Rain Tree itu pohonnya itu membentuk sendiri untuk perantingannya sudah menggok-menggok guys. Jadi nanti kalau sudah mencapai perantingan tidak perlu lagi dikawat, sudah jadi bagus karena sudah karakternya memang meliuk-liuk. Ini tanaman tropis yang berasal dari Brazil, bukan dari sana. Ini sedang dikembangkan dan lumayan bagus juga kalau untuk di bonsai. Nanti bisa update kalau sudah jadi bonsai, karena kita memang sedang programnya memang budidaya. Berarti sudah mengurangi dongkel itu Pak? Ya, untuk kita memang sudah dikurangi, ya banyak lah kita, walaupun masih ada tetepan, cuman kita kurangi dan kita mengkampanyekan untuk budidaya. Karena budidaya itu enak kok. Pesan untuk rekan-rekan yang dongkel? Oh iya. Untuk para pendongkel boleh-boleh saja, cuman tetap harus memilih ya untuk bahan yang mau didongkel itu. Yang pertama yang prospek, kedua harus izin sama yang punya tanah gitu. Nanti biar tidak ada masalah dan alam kita tetap lestari seperti itu. Seperti pohon-pohon yang ada di hutan-hutan kita, di ngalas-ngalas lah istilah itu, biar tetap ada. Jadi anak cucu kita nanti tahu, oh pohon serut yang di alam itu seperti apa, pohon sisir itu yang seperti apa, itu masih ada. Dan juga tidak terjadi bencana alam ya Mas ya, mungkin longsor atau apa, ya itu cuman meminimalisir saja. Jadi boleh dongkel, cuman tetap harus memperhatikan kelestariannya.